Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, sehingga kita pada kesempatan ini kembali bertemu dalam proses pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, dengan materi bentuk-bentuk kelompok sosial. Sama halnya dengan materi pada pertemuan pertama yang berkaitan dengan pengertian kelompok sosial. Dan ini kita lanjutkan dari materi itu adalah bentuk-bentuk kelompok sosial. Bentuk-bentuk kelompok sosial ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah klasifikasi menurut cara terbentuknya. Antara lain, kelompok semu muncul di tengah pergaulan manusia dan terbentuk secara spontan. Tidak ada interaksi secara terus-menerus pada anggota kelompok ini, kehadirannya pun tidak konstan. Kelompok semu tersebut bisa Anda lihat pada gambar berikut. Dalam gambar, di mana sekelompok ibu-ibu ataupun kelompok bapak-bapak hadir secara spontan karena sesuatu hal, tidak diundang, dan interaksi mereka hanya sekedar pada saat pertemuan itu. Dan mereka sendiri belum tentu saling kenal-mengenal antar anggotanya. Itu dikatakan kelompok semu. Kelompok semu ini juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kerumunan atau crowd. Kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang tetapi hanya sebatas fisik, tanpa pengorganisasian secara jelas. Jadi kehadiran mereka di sini juga tidak diundang, tidak terkoordinir secara jelas, tiba-tiba mereka hadir pada tempat itu, sehingga mereka pun berkumpul pada suatu tempat, seperti dalam gambar. Ya, masih dalam situasi COVID-19 ini, mungkin mereka hadir karena ada yang membagikan sembako ataupun karena ada hal-hal lain. Kemudian, massa. Kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang, tetapi kehadirannya disengaja
pada gambar terjadi demonstran. Jelas untuk demonstran ini memang terkoordinir. Ya, kita bisa lihat pada masa pemilihan umum presiden pada tahun lalu, dua kontestan melakukan kegiatan-kegiatan massa berkumpul untuk mendengar apa yang disampaikan oleh kontestannya. Jadi mereka hadir di sini untuk melihat apa yang menjadi visi misi yang disampaikan oleh kontestannya. Jadi ini antara lainnya massa. Kemudian publik sama dengan massa, tetapi tidak pada tempat yang sama yang biasanya disatukan oleh alat komunikasi. Ya, misalnya Bapak ini dalam gambar ini ya mengurus sesuatu ya atau di perkantoran mengurus sesuatu, tapi di sini dihadapkan dengan orang-orang yang menggunakan alat komunikasi ataupun teknologi untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Atau publik juga bisa dikatakan di saat kita menonton sesuatu, misalnya film di bioskop, itu juga termasuk publik. Ya, atau nonton di layar televisi, bisa juga kita sebagai publik melaksanakan kegiatan nonton bareng ataupun nonton bersama. Kemudian kelompok nyata, kehadirannya selalu konstan, selalu tetap kehadirannya. Nah, di sini kita ambil salah satu kelompok asosiasi. Jadi presiden dan staf-stafnya merupakan kelompok asosiasi karena memiliki struktur formal dan terorganisir, seperti dalam gambar ini. Ya, ini staf-staf kepresidenan di saat Presiden SBY ya menjadi presiden. Jadi ini adalah staf-stafnya. Ini kelompok nyata yang memang tetap karena dipilih di saat Presiden SBY ini naik jadi presiden. Jadi ini kelompok nyata. Kemudian klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Antara lain Gemeinschaft atau paguyuban dalam bahasa Jawa, Gemeinschaft dalam bahasa Jerman. Kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin murni, bersifat alamiah dan kekal. Misalnya ikatan darah, ikatan tempat tinggal. Ya, jelas untuk Gemeinschaft ini lebih banyak kita melihatnya di daerah-daerah pedesaan, di mana di daerah pedesaan itu tidak sekedar hanya ikatan darah yang akrab kehidupannya, tetapi tempat tinggal pun dalam satu desa itu menganggap bahwa masyarakatnya adalah keluarganya. Ya, seperti dalam gambar ini, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat Jawa ya di daerah-daerah pedesaan. Ya, mereka itu kalau bekerja betul-betul bergotong royong membantu, bukan karena iming-iming keuangan gajinya berapa, tetapi betul-betul karena lahir dari batin murni. Dan sifatnya kekal itu karena memang sepanjang mereka berada di masyarakat itu, kegiatan kebersamaan itu selalu dilaksanakan secara bersama-sama atau gotong
royong. Gesellschaft, patembayan, kelompok sosial yang hanya terikat secara lahiriah karena adanya kepentingan yang sama. Misalnya, ikatan antar pedagang, ikatan antar pebisnis. Ya, dan ini memang terjadi di daerah perkotaan, kota-kota besar. Ya, kita lihat kota-kota besar itu adalah tempat perekonomian, tempat perdagangan. Sehingga disitulah orang-orang yang memiliki uang, ya, sehingga mereka pun bekerja sama, memiliki suatu ikatan untuk terjalinnya sebuah kerjasama dalam sebuah perusahaan besar. Jadi ini terjadi hubungan di daerah perkotaan atau istilahnya Gesellschaft ataupun patembayan. Kemudian, klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Antara lain, kelompok primer yang hubungan antar anggotanya bersifat informal dengan interaksi sosial yang sangat akrab. Kita ambil contoh keluarga. Keluarga di sini tidak ada aturan main yang tertulis. Betul-betul karena kebiasaan. Didikan orang tua, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua, jelas pasti anaknya akan mengikutinya. Orang tua salah, anak pun juga jadi salah. Nah, jadi boleh dikatakan kelompok primer ini adalah kelompok yang paling mendasar dalam pembentukan suatu kepribadian seseorang. Ya, salah membentuk terhadap anak-anak, jelas anak-anak itu pun juga memiliki masalah dalam kehidupannya ke depan. Ya, jadi mau makan tidak ada jadwalnya, mau tidur tidak ada jadwalnya, ya, mau kemana pun tidak ada jadwalnya. Itu karena kebiasaan. Nilai-nilai yang muncul pun ya berdasarkan apa yang dilakukan atau apa yang diterapkan di dalam rumah tangga, ya, sehingga untuk mendapatkan nilai baik atau buruk tergantung bagaimana keluarga itu sendiri membina seluruh anggota keluarganya. Kemudian kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah hubungan antar anggotanya bersifat formal, resmi, kontak sosial dan interaksi sosial berdasarkan asas manfaat dan kepentingan tertentu. Lihat gambar, ya, anak-anak bersekolah. Jadi kita bersekolah ini adalah resmi. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, dan di dalam sekolah itu memang harus terjadi kontak sosial. Ya, kontak sosial ataupun interaksi sosial. Ya, tatap muka dalam proses pembelajaran, ya, terjadi interaksi, ya, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan anak-anak didik demi masa depannya yang lebih baik, ya, dan lebih diharapkan. Jadi demikian anak-anak, secara singkat Bapak menyampaikan materi ini karena waktunya kita terbatas, sehingga untuk lebih memahami kembali materi-materi dalam bentuk-bentuk kelompok sosial, silakan Anda kembali membaca buku paket atau LKS-nya yang Anda sendiri siapkan. Ya, silakan dibaca dan dipahami kembali. Kemudian yang terakhir, di sini Bapak memberikan tugas yang kedua untuk Anda,
yaitu jelaskan perbedaan kedua gambar berikut. Ini ada dua gambar. Gambar di atas dan yang gambar di bawahnya. Kira-kira apa perbedaan kedua gambar ini? Ini masih ada kaitannya dengan bentuk kelompok sosial. Apakah gambar ini berdasarkan cara terbentuknya kelompok sosial atau berdasarkan longgar ikatan antar anggotanya, ataukah berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya? Silakan dikerjakan dalam buku tugas. Demikian anak-anak, pertemuan kita yang kedua pada saat ini kiranya bermanfaat bagi kalian. Dan Bapak akhiri, selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Sukses!